Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami pemirsa di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Kelari Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Rio, selamat sore, apa kabar Pak? Baik, Pak David. Selamat sore. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Secara teknikal Pak Rio, tadi indeks harga saham gabungan sempat mengalami koreksi yang cukup dalam pasca pembukaan di sesi pertama, kemudian berbalik arah. Dan yang lebih mengejutkan lagi di menit-menit penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditarik ke atas dan kembali menembus ke level 7.100-an. Dari sisi fundamental, tadi pun juga sudah kita sampaikan, rilis PDB di kuartal ketiga ini tampaknya juga di atas ekspektasi dan memberikan booster bagi IHSG di sepanjang perdagangan hari ini. Analisis Anda? Ya, jadi kalau kita lihat indeks kita ini bisa kembali ke atas level psikologis, level 7.100. Jadi secara teknikal, selama indeks kita dalam 2-3 hari ke depan bisa di atas 7.100, maka tendensinya adalah indeks kita itu bullish hingga akhir tahun dengan target, kalau bicara target pesimistis sih ada di 7.360-an yang merupakan previous high sebelumnya. Tapi kalau kita lihat jika momentum kenaikan ini kuat, maka kita bisa expect indeks kita menjelang akhir tahun itu break all time high rekor tertinggi terbarunya pada waktu. Jangka pendek untuk esok hari, Pak Rio, peluang untuk penguatan lanjutan indeks harga saham gabungan? Kalau kita jangka pendek mungkin batas atas di 7150 dengan batas bawah di kisaran 7050, Pak. Baik, dengan batas atas dan batas bawah yang sudah Anda sebutkan, artinya level 7.000-an masih cukup kokoh dari sisi support sampai sejauh ini? Yes, betul Pak. Baik, tadi pun juga sudah kita sampaikan Pak Rio, beberapa sektor yang menopang penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan yang cukup menarik adalah saham-saham dari sektor energi. Tapi kali ini datang bukan dari batubara Pak Rio, tapi beberapa saham pertambangan, logam dan mineral mentah khususnya nikel hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dari sisi harga komoditasnya tadi juga tampaknya ikut menjadi penopang, kemudian juga rilis kinerja mereka juga cukup oke dan juga berkaitan dengan program proyek nasional untuk industri baterai ke depannya. Bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi untuk saham-saham pertambangan nikel di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, jadi dengan sentimen yang ada, terutama dari kebijakan pemerintah yang fokus ke industri mobil listrik, motor listrik, pada dasarnya sektor nikel sebagai produsen bahan baku baterai ini akan menjadi hal yang menarik karena bisa jadi dia akan menjadi sumber daya yang akan lebih banyak dipakai oleh semua orang dalam hal transportasi dibandingkan minyak bumi. Jadi pada dasarnya sentimen itu positif. Dan secara emiten seperti Antam dan Inco itu sangat amat prospektif secara pergerakan dalam beberapa waktu ke depan. Baik, tapi kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu terakhir Pak Rio, pergerakan saham ini juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan begitu. Bagaimana analisis Anda? Apakah memang sentimen ini lebih mengarah kepada jangka menengah dan juga untuk jangka panjang Pak Rio? Ya, jadi kalau kita lihat, mungkin saya mulai dari info dulu, termasuk juga Antam, harganya itu bergerak fluktuatif, mungkin dari sejak Agustus ya, sejak bulan Agustus lalu. Pada dasarnya ini adalah, kalau kita lihat dari mekanisme pasar, ini adalah efek dari penjualan orang-orang yang pesimistis dan efek pembelian dari orang yang optimistis. Dan terlihat banget bahwa pergerakan info dan Antam ini pada dasarnya selihat jangka panjang itu masih sideways, cukup lebar, bukan bearish tapi sideways. Jadi kadang sideways itu adalah momen di mana harga saham itu bisa naik lebih solid dibandingkan sebelumnya karena yang pesimis sudah menjual, yang optimis terus melakukan akumulasi pembelian, Pak. Baik, dengan penutupan yang signifikan untuk Antam di sesi kedua hari ini, analisis teknikal dan juga rekomendasinya Pak Rio. Dan kebetulan sudah ada pertanyaan masuk berkaitan dengan Antam. Saya akan coba sapa ini. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Ari dari Jakarta, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Bagaimana level support dan resisten untuk Antam dengan penguatan signifikan hari ini?
Oke, jadi untuk resisten ini sudah tidak terlalu jauh. Antam itu di level 2000 sampai 2100 itu sebagai 2000 ya. Itu ada gap cukup besar di 2000 hingga maksimum 2100 adalah area resisten Antam. Jadi untuk naik lebih sehat dia butuh konsolidasi dulu. Dan support Antam itu ada di 1930 yang juga merupakan gap yang terbentuk di bawah pada pembukaan hari ini, Pak. Jadi kalau mau membeli Antam ini masih disarankan asal buy on pullback di area support yaitu di area gap 1930. Untuk tren ke depan pada dasarnya selama Antam ini bisa bertahan di atas level 2000, Ya. potensi ke depan masih sangat menjanjikan dengan target di kisaran 2300. Dengan hari ini berhasil menembus level 2000, ini merupakan salah satu level yang krusial tidak Pak Rio? Tampaknya sudah cukup lumayan lama juga ini Antam baru balik lagi ke level 2000-an. Betul, ini level penting Pak. Jadi level 2000 itu bisa dibilang level psikologis dan kita lihat kemampuan Antam bisa bertahan di atas level 2000 dalam katakanlah seminggu ke depan itu akan menjadi momentum kenaikan yang lebih baik untuk saham ini. Baik, selain Antam kita bergeser ke TINS Pak. Hari ini juga naik cukup signifikan di 4,04% di 1415. Analisis dan rekomendasinya Pak Rio. Oke, untuk TINS kita lihat TINS masih inferior dibandingkan Antam karena TINS ini ada area resisten yang cukup kuat di kisaran 1420 hingga 1450. Berbeda dengan Antam yang level resisten 2000 sudah dilampaui, untuk TINS ini masih cukup tebal. Jadi secara teknikal Antam lebih superior dibandingkan TINS untuk saat ini. Oke. Dari data yang saya pegang ini Pak, dalam 6 bulan terakhir TIN sempat menyentuh ke level 1900-an, artinya masih cukup jauh di 1415. Ketika tadi Antam sudah menembus ke level 2000, ini merupakan salah satu titik level krusial untuk pergerakan saham selanjutnya. Sementara TIN level berapa yang mestinya harus disembus terlebih dahulu dengan langkah selanjutnya untuk melanjutkan penguatan Pak Rio? 1450 menjadi titik penting buat TINS Pak. Jadi selama dia masih di bawah 1450, Ya. kenaikan dia masih relatif banyak terhambat oleh resisten. Oke, penutupan hari ini masih di 1415 menguat di 4,04%. Level krusial yang harus ditembus oleh TINS adalah di 1440. Ketika level ini ditembus, next target selanjutnya di berapa Pak Rio? Untuk next target mungkin kita bisa expect jangka pendek ada di level 1520 sampai 1570 Pak. Baik, review dan rekomendasi beberapa saham dari pertambangan nikel pemirsa yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ada TINS dan juga Antam, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.